Oke, jadi tadi kan udah di video sebelumnya tuh sudah dijelaskan keuntungan pakai grid, apa itu grid dan bagaimana cara ngaturnya. Terus sekarang saya ngasih tips kedua. Jadi eh, ketika LKS kan sudah dikasih file skematik seperti ini. Nah, apa namanya? eh, Tugas kita sebagai peserta ya sudah saya jelaskan di video sebelumnya juga tinggal membuat komponen sama membuat layout gitu. Nah, di sini ini saya punya dulu bekas latihan 2003 saya wakili Papua Barat di Surabaya, dapat peringkat berapa ya? 19 dari 25 provinsi itu waktu saya kelas 10. Terus pas saya kelas 11 saya wakili Papua Barat lagi untuk di nasional LKS Elektronika Nasional itu dapat MOE peringkat 9 dari 35 atau 30. Tapi jujur waktu ke Lampung yang 2024 ini atau 2025 ya, pokoknya itulah yang LKS di Lampung itu saya belum belajar soal PCB, belum belajar soal apa-apa, jadi pengetahuannya semua nanggung. Nah, setelah ikut tahun kedua udah dapat MOE, kan masih ada 1 tahun lagi, jadi saya latihan gitu untuk tahun kedepannya. Cuma karena regulasi baru, katanya udah pernah ikut, nggak boleh ikut lagi. Padahal kalau ikut 3 kali itu mantap. Pada intinya ini hasil latihan, saya latihan 1 tahun dan saya akan kasih tahu apa saja yang saya dapat dari saat pelatihan ini, apa yang kiranya menghambat, apa yang mungkin eh, harus kamu lakukan, harus kalian lakukan ketika apa namanya, ketika ngestak atau bagaimana, terus perencanaannya bagaimana, itu saya akan jelaskan ya secara gratis. Ini pengalaman 1 tahun coy. Pengalaman desain setahun tapi gagal ikut LKS lagi. Tapi nggak apa-apa aman. Jadi pas awal-awal kan semua komponennya masih ada di sini ya. Tips pertama itu ini juga disarankan sama juri nasional sama ini juga best practice ketika mendesain sebuah PCB adalah kita menaruh komponen yang kita baca dulu skematiknya. Komponen yang saling berhubungan itu kita letakkan berdekatan. Mungkin banyak yang sudah tahu ya. Tapi ya saya mention aja, siapa tahu ada yang belum tahu. Nah, misal di sini, ini kan ada IC driver untuk 7 segmennya. Nah, itu saya letakkan di sebelah 7 segment agar apa? Agar jalurnya tidak boleh terlalu panjang gitu. Terus em, saya bilang apa? Bentar, bentar, bentar. Jadi ya intinya ditaruhlah sesuai bloknya ya. Jadi kalau counter, IC counter atau ya IC counter atau IC apapun yang membutuhkan clock itu harus diletakkan di dekat clock. Misalnya di sini ada IC N55 saya letakkan di dekat eh, counter counter up-nya. Jadi di sini kan saya reverse engineering ya. Pada saat LKS 2023 itu saya dikasih alat untuk ini, alat pelatihan kit yang dijual langsung oleh jurinya itu kalau nggak salah basket, tapi di sini saya mencoba membuat ulang dengan teoriku sendiri. Di sini ada tombol, ada SR latch, tapi pakai NEN. Terus ini ada N55. Intinya cara alat ini bekerja adalah ketika kita tekan tombol satu maka dia di sini counter, dia counting. Ada isi countingnya di sini. Mana di clocknya? Ini tambah satu, dia bakal langsung masuk. Ketika ditekan tombol tambah dua, maka eh,
SR-nya ini akan aktif kemudian mengaktifkan NE55. NE55 ini fungsinya untuk menghasilkan clock. Nah, clock ini karena yang ditekan itu plus 2, maka clock yang dihasilkan itu 2 biji. Jadi ketika kita tekan 2, clocknya muncul 2 kali, dia bakal ngitung nge-trigger IC counter api ini untuk menghitung 2 kali. Jadi seakan-akan dia nambah gitu, padahal dia ya nambah sih. Nah, terus ini fungsinya ini adalah ngitung apakah clock yang dikeluarkan itu satu, dua, atau tiga. Sudah berapa kali lah, intinya sudah berapa kali clock itu dikeluarkan. Lebih seperti itu. Terus ini ada regulatornya di bawah sini. Regulator block power supply lah. Terus ini apa bypass kapasitornya. Sebenarnya simpel aja sih. Nanti saya jelaskan juga teori-teori yang mungkin saya pernah lihat, mungkin bisa membantu. Ya, intinya sudah tahu cara kerjanya gimana. Nah, itu setelah saya buat, saya nge-layout. Nah, hal pertama yang saya lakukan ketika layout adalah saya buat kayak grid kemarin itu. Ini yang saya latihan saja. Yang saya asah itu cuma kemampuan untuk layout, percepat. Bagaimana mempercepat layout. Nah, kalau untuk pembuatan komponen saya tidak terlalu fokus karena menurut saya lumayan gampang. Tapi terserah dari teman-teman juga mau mungkin melatih di bagian pembuatan komponen tidak apa-apa. Nah, awalnya semua komponen berada di sini. Awalnya buat grid ini kalau nggak dihitung pembuatan komponen ya, kita buat grid untuk ngitung cepat lah kayak saya bilang, yang kayak saya bilang itu. Kita ngitung cepat jadi per kotak 10 mm disusun 10 jadi 100 mm. Ya itu 10 cm. Pokoknya gitu-gitulah. Nah, di situ udah kan udah dibuat boardnya apa segala macam. Terus kita letakkan eh, komponen-komponennya, komponen-komponen yang penting-penting dulu. Ini 7 segment misalnya, terus T block, terminal block ini, terus switch. Ini for your information saja ya. Ini apa namanya? Ini di luar dari lomba, tapi nggak apa-apa kasih tahu aja. Kalau mungkin teman-teman mendesain sebuah PCB, teman-teman usahakan komponen-komponen yang harus harus berinteraksi dengan user itu harus diletakkan di tempat yang mudah digapai gitu. Misal ini tombol. Kalau di LKS emang udah ditentukan tombolnya di mana, segmennya di mana, T-blocknya di mana. Tapi sebagai desainer, mungkin teman-teman ingin mendalami ilmu PCB design, embedded system dan lain sebagainya. Ya, hal-hal seperti ini nih harus diperhitungkan gitu. Misal peletakan terminal blok itu harus di mana agar tidak agar user itu atau pengguna itu tidak terlalu, maksudnya pengguna itu tidak terlalu terganggu dengan komponen yang kita taruh. Jadi kita taruh di tempat yang mudah tergapai gitu. Nah, misalnya ya kayak tadi saya bilang itu tombol-tombol ini, terus 7 segment terus taruh di atas ini. Kurang lebih seperti itu. Itu di luar materi, cuma hal yang saya sadari aja kalau dari awal-awal belajar desainnya. Enggak, dan aturan itu aturan universal yang enggak, bukan berarti hanya di Eagle tapi di semua software desain PCB misal Altium, KiCad, ECIDE dan lain sebagainya. Udah ya, terus itu yang kedua. Yang kedua tadi apa namanya? Ya peletakan. Ya, peletakan harus sesuai blok dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin sudah banyak diketahui oleh kita sebagai murid elektronika ya. Kita kan diajar di sekolah untuk ya harus diletakkan sesuai blok dan lain sebagainya. Nah, di sini tips ketiga itu ketika semuanya sudah diletakkan,
Oh iya, ini sorry, kan komponennya ditaruh berdekatan juga ya. Banyak peserta di sesi kedua itu peletakan komponen dan lain sebagainya banyak, termasuk saya. Saya tidak bilang, sorry bukan banyak peserta, mungkin saya aja. Mungkin saya aja yang terlalu tolol jadi nggak ngerti. Saya baru nyadar sekarang kalau jangan terlalu overthinking. Maksudnya gimana? Misal gini, kita taruh semua komponen ini. Taruh seven segment di sini. Taruh resistor ini, resistor ini, resistor ini. Terus di NL55 kita taruh ini. Kalau saat proses peletakan itu kita terlalu terfokus pada eh, gambaran ini, maksudnya penting untuk kau membayangkan jalur ke depannya. Tapi kalau kau terlalu ngestak di proses itu bisa menghambat proses layoutmu jadi lebih lambat gitu. Ya, jadi caranya gimana? Ya udah taruh aja. Kita pakai sistem taruh aja, nanti baru lihat gitu. Jadi gitu. Nah, ini spoiler juga untuk tips-tips selanjutnya ya. Kebanyakan tipsnya itu pokoknya jangan terlalu banyak mikir aja, gas aja. Intinya nanti kalau udah problemnya udah di depan mata baru kita pikirin. Nah, misal ya resistor apa semua taruh sini dulu. Nah, nanti kalau udah pas bagian kalau layout bagian N55-nya, 55 yang bagian ini, itu pasti akan ada jalan keluar. Entah kau mengalah, entah kau mungkin eh, menggunakan jumper atau bagaimana. Itu pasti akan ada jalan. Jangan terlalu terpaku ke eh, pemikiran bahwa semuanya harusnya pikirkan di awal. Enggak, itu kok akan buang-buang waktu, coy. Desain itu hanya 3 jam. 3 jam kalau jurinya baik, mungkin jurinya ngasih kelebihan waktu. Ya, ini masih ngerekam gak sih? Oh iya. Kalau jurinya baik hati bakal kasih kelebihan waktu. Cuma kalau enggak ya gimana? Yang kedua ya. Jadi jangan terlalu terpikirkan penyusunan komponen kecil, misal resistor, dioda dan lain sebagainya itu letakkan saja dulu nanti baru kita lihat baiknya dibagaimanakan gitu. Kemudian selanjutnya ini yang krusial ini. Ini yang emang dulu nggak ada yang ngajarin nih. Saya nggak tahu ya di tempat lain diajarin atau enggak. Cuma saya pribadi nggak diajarin. Jujur, saya belajar sendiri. Nah, tips supaya cepat layout. Jadi ini ya, saya jelaskan latar belakangnya dulu ya. Ketika dulu awal saya layout, langsung aja. Saya langsung mulai dari jalur terdekat. Mungkin kebanyakan dari kita juga seperti itu ya. Langsung misal seven segment langsung aja seven segment ke IC, ke resistor. Terus N55 disambung, sambung. Nah, masalahnya adalah ada satu jalur namanya GND itu dia nggak boleh di jumper. Dia anti sekali kalau di jumper. Itu penilaian krusial bagi tim juri. Soalnya sudah tertulis juga di best practice, file best practice yang dikirimkan oleh juri nasional dituliskan bahwa jalur ground tidak boleh di jumper. Terus gimana? Nah, ketika kita pakai cara yang saya bilang tadi itu langsung-langsung aja, pasti ada satu titik di mana udah nggak ada jalan, nah. Udah nggak ada jalan itu sulit coy. Maksudnya membuang-buang waktu kok udah buat jalur yang udah ada, terus kau kasih jalur ini GND lagi, terus pas kau lihat jalur GND-nya ternyata nggak bisa di jumper, kau mau buat jalur lain untuk jadi jumper, ya itu buang-buang waktu, buang-buang tenaga, terus nggak efisien sih. Jadi gimana? Tipsnya adalah ini si jalur GND ini pas awal sekali desain, kau tarik jalur GND ini ikut keluar sini. Nah, ini juga tips supaya jalur GND-nya continue, artinya tetap menyambung. Karena saya waktu awal desain jujur di awal-awal desain itu jalur GND-nya beberapa file itu
ada yang nggak nyambung dan ya krusial sekali sih itu. Nah, caranya adalah di sini jalur pertama yang harus kau tarik dan cari jalannya adalah jalur GND. Misal sini, kau saya tarik dari sini, terus set, saya tarik dulu sampai di sini, saya putar ke dalam gini. Nah, ntar saya zoom dulu, nggak ada mouse ya, sorry sorry. Oke, saya udah tarik ya. Misal saya udah tarik jalur GND-nya nih, tarik 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 sampai sini. Nah, saya tinggal tinggal ini saja hubungkan. Nah, oh ya, terus peletakan IC dan mungkin beberapa komponen yang kalau menggunakan sapu tips ini ya, itu kau harus kombinasikan dengan peletakan IC, pin GND-nya itu harus berdekatan dengan pojok LED misalnya ini. Nah, GND. Fungsinya apa? Jadi ketika jalur GND kita kasih tarik dari luar gini, itu akan satu mengurangi jumper. Dua, yang tadi saya bilang itu continue, dia punya ground plate-nya continue. Dan apa lagi? Sorry, nggak mikir. Ya udah intinya ini terus kau hindari jalur GND melintang tengah-tengah gini jangan cok itu boros boros apa namanya boros jumper nanti. Tapi kalau emang udah nggak ada misal di tengah tengah ini kan dia nyambung ke ground dah. Ya udah nggak apa-apa pakai aja. Gini. Kau kasih jalur GND ke tengah. Nah, misalnya nih lihat nih, ini kan jalur GND ya. Jalur disambung ke sini. Ini GND atau? Oh ya GND. Ke sini terus ke sini. Ya sekreatifku aja lah. Pokoknya kau mikir jalur mana yang nggak akan ganggu jalur lain sehingga nanti jumpernya nggak terlalu banyak gitu. Terus selanjutnya ini apa namanya? Ini kan tips cepat ya. Ya udah kok kerjain yang bisa dulu. Oh ya, ini tips dari saya juga ini. Kebanyakan itu modul LKS untuk desain itu hampir selalu ada bagian ini. Nah, bagian driver seven segment sama seven segment. Itu kalau kamu tidak terbiasa desain terus apa namanya? Terus ngerjain bagian ini, itu saya jamin pasti banyak jumpernya. Karena saya juga gitu, banyak jumpernya. Kalau nggak banyak jumper pasti lama. Nah, yang harus kau lakukan adalah kau latihan bagaimana caranya supaya peletakan IC-nya tuh bagaimana kau letakkan IC-nya sehingga tidak banyak jumper, jalurnya tidak saling berdekatan, tidak sehingga tidak ada crosstalk atau apapun. Dia tidak intinya tidak melanggar inilah desain rule. Nah, kalau saya di sini, saya udah ada template-nya. Saya udah explore sendiri, misal ini bagaimana, peletakannya. Jadi kok sudah buang waktu dulu sebelum lomba memang kok sudah pikirkan, oh kalau misal pin ke berapa ini, dia itu jalurnya ke seven segment jalur ini. Jadi dia bakal kayak gini, 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 gini. Pokoknya gitu. Ya, aku harus cari tahu. Aku harus cari tahu memang dari jauh-jauh hari. Bagaimana konfigurasi jalurnya ini supaya supaya nanti pas lomba aku tinggal inilah tinggal sambung-sambung yang ku ingat ingat LKS itu kebanyakan peserta emang soalnya sudah di ide ingat-ingat jadi nggak ada ini sorry ya ini cuma sapunya ini saja pemahaman yang dangkal ini sapu pemahaman yang dangkal tapi mungkin eh, peserta LKS dari daerah yang lebih maju mereka itu terbiasa mengulang latihan mereka tuh mengulang jadi layout tiap hari ngulang 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 sampai udah hafal. Jadi yang dipertandingkan itu bukan bukan lagi natural pemikiran natural kita.
ada pemikiran natural. Saya tidak bilang daerah lain gitu ya, maksudnya pemikiran naturalnya yang ditandingkan bukan itu mungkin. Jadi nggak ada tuh kita mungkin ada mungkin di beberapa modul kita disuruh buat rangkaian. Tapi kalau beberapa modul lainnya lagi itu rawan sekali untuk peserta-peserta itu latihannya hanya untuk astaga siapa yang malu ini. Kami bisa diam dulu kah? Oke, sorry coy. Jadi seperti itu. Jadi yang saya ingin bilang di sini adalah tips kali ini nih kamu inilah pokoknya harus terbiasa lah kamu buat kamu punya template sendiri di otaknya kalian supaya nanti di sana udah nggak bingung gitu. Misal sini yang kayak tadi saya bilang itu, nah, driver ini ke sini, terus N55 juga. Nanti ke sana ya aku satu-satuin aja. Udah kok ini kan kalaupun ada IC tambahan ya disitulah aku mulai mencari jalan. Udah, jadi Gende udah. Ini jalur Gende ini udah, peletakan ini udah. Terus selanjutnya apa namanya? Ini supaya cepat itu jangan ragu-ragu. Sama kayak tadi saya bilang di peletakan komponen pas buat jalur juga jangan ragu-ragu. Buat kalau memang kau lihat sudah nggak bisa, jangan ragu untuk jumper. Jangan ragu buat jumper karena apa? Karena kebanyakan itu dari kita itu kepalanya itu sakit duluan karena mikirin aduh ini nanti jalurnya gimana gimana gimana. Ya udah, kau jumper aja. Tapi dengan catatan kalau sudah selesai lebih cepat, kau sisakan waktu di akhir-akhir untuk mengurangi jumper-jumper yang nggak perlu. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya ya at least kok selesai lah. Kok gimana ya saya bilangnya? I, intinya yang saya mau bilang itu jangan ragu-ragu pakai jumper coy. Jumper ini merah-merah. Meskipun di nasional atau di kabupaten itu apa namanya jumpernya terbatas, yang gak apa-apa kasih lebih dikit. Lebih dikit lebih bagus daripada nggak jadi sama sekali. Gitu. Oh, kalau jumper lebih satu dua paling poin dikurangi. Ya udah sih. Nah, jadi jangan ragu-ragu untuk jumper, tapi diingat untuk sisakan beberapa waktu terakhir, misal 30 menit terakhir untuk ngebersihin jumper yang nggak perlu gitu. Terus kok bisa manfaatkan ini juga nih. Kebanyakan kan diodanya tuh dipakai yang SMD kayak gini. Ya, kok bisa manfaatkan jalur untuk lari di antara kaki ini. Terus ingat, jumper nggak boleh bengkok. Ini jumperku semua ini. Nggak ada yang bengkok ini. Lihat, jumper harus lurus. Terus jaraknya nggak boleh terlalu panjang. Kok pokoknya baca best practice itu baik-baik. Nah, terus satu lagi, ini kan cepat saja sih. Ini sudah baru saja lah tips-tips lainnya yang dasar punya. Ini kan untuk tujuannya untuk yang udah bisa layout tapi untuk cepat. Kayak yang tadi saya bilang itu kita buat template. Bukan buat template untuk nanti lomba kok nyonteknya enggak. Intinya kok hafal peletakan eh, di beberapa komponen yang memang pasangannya itu sudah pasti itu aja. Kok buat supaya tidak lambat lah. Oh iya, nanti coy, kayaknya nanti baru saya buat ini. Ya, video selanjutnya lah kita jelaskan kalau kapasitor itu harus dekat dengan IC dan lain sebagainya. Ya udah nggak sih. Nah, terus apa lagi? Ntar saya ngedut. Kayaknya itu aja sih. Yang kalau ada pun nanti saya tambahkan di komen sudah kalau saya ingat. Tapi yang penting itu ya itu aja.
ground yang menurut saya paling penting sekali itu ground. Ground itu membuang banyak waktu untuk kau nyari jump. Kau membuang banyak waktu, buang banyak jumper. Kalau kau nggak buat jalur GND-nya itu baik-baik, nanti dia akan nutup banyak sekali jalur dan lain sebagainya. Jadi gitu, itu aja tips untuk hari ini. Dan apa namanya? eh Sisanya sih paling kayak cuma kapasitor. Dan saya jelaskan teorinya juga sudah kenapa kapasitor jenis ini harus diletakkan dekat dengan IC. Kenapa apa namanya? Oh iya, sama terakhir ini jangan lupa baca best practice itu namanya harus ini ya, harus lurus searah maksudnya. Misal di sini dia arahnya kan ke bawah sini ya. Nah, sini IC-nya tulisannya lurus ke bawah sini. Jadi dia nggak ada bengkok-bengkok kayak gini, kayak gini. Kayak gimana? Bentar. Ini saya udah lama nggak pakai ini. Gimana cara putar coy? Nah, rotate. Nah, dia nggak boleh ini. Jadi mulai dari nama, mungkin value juri suruh hide ya. Tapi kalau nama harus lurus, nggak boleh bengkok-bengkok. Nah, jadi seperti itu. Ah iya sorry saya lupa. Tujuannya saya pakai jalur GND seperti ini juga supaya jalur apa namanya nih ground plate-nya nih continue lihatnya. Jadi kalau kita udah giniin, dia nyampe ke dalam-dalam sini. Jadi kesalahan saya waktu dulu itu, saya ground plane karena saya anggap ground plane itu dia apa namanya, saya anggap ground plane itu dia bisa nyambung sendiri. Misal di sini kita nggak usah perlu nyambungin jalur gende ini, misal ini dengan ini kan gende. Kita tinggal buat eh, ground plane-nya terus di rinet ini. Eh, pokoknya ditekan ini. Nah, nanti dia akan nyambung sendiri. Nah, karena di pikiran naifku dulu itu dia akan nyambung sendiri, maka banyak jalur yang nggak saya hubungkan dengan ground. Sehingga jalurnya nggak nyambung gitu. Nggak boleh ya. Terus ingat DRC-nya dan DRC. Waktu awal desain itu DRC harus paling awal kok atur. Dia punya clearance, dia punya distance, dia punya size. Size ini juga kan bisa koin itu. Enggak ding. Saya kira kayak di keychat yang bisa dipakein template itu ternyata enggak. Kau atur aja, kau atur dia punya size, dia punya lain-lain. Terus setelah ini kau bisa cek langsung yang error berapa, yang ini berapa. Ntar ya, coba ya. Clearance, cek. Di mana ceknya, Cok? Pokoknya kau cari di YouTube saja ya, cara cek ini DRC di IG. Ini kan video tips ya, bukan video tutorial, mohon maaf. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Eh, Ya, sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Nanti kalau ada yang saya ingat lagi saya kasih tahu. Ayo besok-besok dong buat tips soldering anjay. Soldering embedded system. Terus apa lagi? Fault finding repair. Itu kesalahan-kesalahan dulu saya jelaskan ke kamu. Supaya kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.